Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin law'atan irada wa yuziduhum ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyada wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah amma ba'd. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, segenap tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia, di malam yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalam satu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati, wa qila syahrul Qur'an. Bulan ini dinisbahkan kepada bulannya Allah. Artinya di dalam setiap kebaikan Allah yang langsung membalas. Sekecil apapun perbuatan kita, jika Allah yang membalasnya, tak ada yang kecil dari Allah. Pasti kelak kita akan menyaksikannya sebagai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat nafahat. Apa nafahat? Nafahat di dalam ilmu akhlak atau di dalam ilmu tasawuf dikenal sebagai hembusan ilahi. Angin yang berhembus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menyebabkan seseorang berubah dari perbuatan malas kepada perbuatan jauh lebih baik. Dari perbuatan maksiat ia hijrah kepada perbuatan yang jauh lebih baik. Setiap waktunya ada nafahat yang Allah berikan kepada kita. Ulama bercerita, nafahat itu pada setiap hari ada, pada setiap minggunya ada, pada setiap bulannya ada, pada setiap tahunnya ada. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab yang kemudian dikenal dengan bulan istighfar, bulannya Allah, maka jika kita mendapatkan nafahat, jika kita mendapatkan hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bulan-bulan ini akan kita habiskan dengan istighfar. Bulan ini akan kita habiskan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nafahat ini berhembus kepada kita, jika nafahat ini kita dengar, jika nafahat ini telah sampai kepada kita, kemudian menggerakkan jiwa kita untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, maka kalian adalah orang yang mendapatkan nafahat. Kalian adalah orang yang mendapatkan hembusan itu, maka jika kalian telah mendapatkannya, maka pertahankanlah. Pegang erat-erat, jangan sampai pernah lepas nafahat tadi kepadamu. Jika Allah berikan nafahat kepadamu di bulan Rajab, maka Allah tampakkan hasilnya ketika engkau memasuki bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban kata baginda Rasul adalah bulan di mana bulan ini dikhususkan untuk baginda Rasul karena turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Jika engkau sambut bulan ini dengan istighfar, maka jika bersungguh-sungguh kau di dalam menyambutnya, apa yang merupakan yang pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam hembusannya, maka ketahuilah kau akan menyambut bulan Sya'ban dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika di bulan Sya'ban engkau sambut nafahat ini dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasul, niscaya engkau akan menghabiskan bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul, Ramadan syahrul Quran wa qila syahrul. Ini kalau enggak kita manfaatkan, ini kalau tidak kita hiraukan, berapa banyak nafahat yang datang kepada kita, berapa banyak yang kita dengar dari keutamaan bulan Rajab, berapa banyak hadis baginda Rasul yang kita konsumsi. Tetapi jika kita tidak mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, berlalu begitu saja, kita tidak mendapatkan apa-apa saat lewat di bulan Rajab. Bulan Rajab itu besar pahala yang disiapkan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat puasa sehari saja di bulan Rajab, sehari saja kita berpuasa di bulan Rajab, ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 60 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang menyebutkan sampai 900 tahun banyaknya pahala yang kita kerjakan. Jadi sekali kita beramal, banyak yang dihabiskan oleh kita waktu di dalam melakukan kebaikan. Pahala yang Allah berikan, Allah lipatkan. Mengapa demikian? Karena umur kita paling pendek dibandingkan umur-umur umat yang lain. Pak, umatnya Nabi Nuh itu, kalau mati umur 200, mati dalam keadaan balita. Kalau kita umur 200, lah berapa umur Nabi Nuh ini? Ada yang tahu umur Nabi Nuh berapa? Bu, berapa umur Nabi Nuh? Ada yang tahu? Ada yang bilang 950, ada yang bilang 1200, ada yang bilang 1450. Banding dengan umur kita. Umpamanya Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat beliau diangkat umurnya 50 tahun baru jadi nabi. Dalam riwayat. Berarti 900 tahun lamanya Nabi Nuh. Jika umur yang paling pendek kita ambil, maka 900 tahun amal ibadah Nabi Nuh. Bisa kita mengejar. Jika kita tidak memanfaatkan bulan-bulan kuliah seperti ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, maka umur kita paling pendek, amal kita paling sedikit. Itu sebab nafahat yang Allah letakkan, karunia yang Allah berikan di dalam setiap bulan, jangan pernah ditinggal. Ibu-ibu mendengar ada satu mall diskon sampai 75%. Kira-kira datang nggak? Apalagi sampai 90%, tiap hari belum datang ke situ. Nah ini balasan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda di bulan Rajab. Lalu mengapa tak ada satupun di antara kita yang menyambut nafahat, menyambut pemberian Allah, diskon yang Allah berikan besar-besaran agar kita dapat mengalahkan umat-umat yang terdahulu? Gak ada yang mau, gak ada yang mau membeli, gak ada yang mau melakukannya. Alhamdulillah, walhamdulillah. Jika kau benar di dalam menyambut nafahat dari Allah Ta'ala di bulan Rajab, maka kau memiliki kesungguhan di bulan Sya'ban. Jika di bulan Sya'ban kau menyambutnya dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasul, niscaya kau akan dipenuhi waktumu di bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Sebab banyak-banyak berdoa. Tadi sudah Ustaz Khalid cerita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Keberkahan apa yang kita minta, Bib? Keberkahan umur, walaupun singkat umur kita di muka bumi ini, tetapi kemudian menjadi bermanfaat umur kita dan mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Umur yang berkah itu bukan tentang umur yang panjang, bukan. Walaupun hidup hanya sebentar, tapi masih dikenang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun semisal baginda Rasul, kita masih mengenangnya. Ini adalah umur yang berkah. Bib itu meninggal umur 2000 tahun. Begitu mati, sudah ada lagi orang yang ngomongin tentang dia. Cuma Pak, sudahlah umurnya pendek, umur 50, Bib, cuma isinya dengan maksiat. Satu orang pun, tak ada satu orang pun yang mengingatnya setelah 7 hari dia meninggal.
Kalaupun ada yang menyebutnya, karena apa? Karena dia jadi hantu. Itu pun sementaranya sudah usianya pendek, amal nggak ada lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebab jika kita diberikan kesempatan masuk di bulan Rajab, betul-betul ambil keuntungan di bulan Rajab ini, jangan disisakan. Karena apa? Balasannya besar di sisi Allah. Maka kelak orang-orang yang menghabiskan waktunya di bulan Rajab dengan perbuatan baik, menghabiskan waktunya dengan mengeluarkan sedekah, mengerjakan apa saja yang merupakan kebaikan, baik puasa ataupun salat di bulan Rajab, baik yang sifatnya sunnah yang muakkadah atau sunnah yang biasa saja, semuanya itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika manusia berdiri di hadapan Allah, kita akan mendapatkan kitab. Berbahagia dalam mereka orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Allahumma ja'alna semoga Allah memberikan kitab kita dan kita menerimanya dengan tangan yang kanan. Ketika dibuka oleh kita, nama kita yang tertulis di situ. Ketika dibuka oleh kita, didapatkan berpuasa selama ribuan tahun lamanya. Dia ingat ketika hidup di dunia dulu, aku di umur aku kan sampai 60 dulu kan sampai di dunia. Kenapa tiba-tiba ribuan tahun puasa? Kenapa ribuan tahun sholat? Kenapa? Sedemikian banyak pahala yang Allah berikan kepada di dalam kitab ini. Jangan-jangan salah buku. Padahal cuma 60 tahun, kenapa ratusan bahkan ribuan tahun amal yang Allah tulis di dalam buku ini? Tulisan namanya betul, nama saya. Itu sebab kemudian Allah kirim malaikat, kemudian malaikat itu bertanya, jangan terkejut. Kenapa? Karena dulu engkau ketika masuk di bulan Rajab, engkau berpuasa. Sehari berpuasamu, Allah balas sekian puluh tahun. Allah balas ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sampai batasan yang tidak diketahui hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi jangan terkejut lama. Umpamanya dulu pernah puasa Sya'ban atau puasa di bulan Rajab, Bapak buka kemudian dapat kebaikan yang banyak luar biasa di dalam hidup. Jangan terkejut lagi. Nanti walau malaikat dekat sama kita, mendekati kita, memang kita yang umurnya panjang. Gak heran malaikat, dulu saya pernah puasa di bulan Rajab, jadi saya gak terkejut lagi. Ini memang buku saya, pahala saya mengalahkan mereka umat-umat yang terdahulu karena saya memanfaatkan setiap karunia Allah, memanfaatkan setiap nafahat yang ada yang Allah berikan pada setiap saatnya kepada umat dan juga Rasulullah SAW. Coba lihat dalam sebuah hadis yang juga disebutkan oleh At-Tibai di dalam kitab. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin. Allah turun pada setiap malam. Jadi turunnya ini jangan dibahasakan sebagaimana turun dari satu tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Gak boleh kita kemudian memisalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat makhluk. Nauzubillah wa iyyakum. Apa yang Allah tanyakan? Hal min mustaghfirin, hal min ta'in. Adakah di antara hamba-hamba dalam setiap malam ia bangun kemudian meminta ampunan kepada Allah? Berharap kita bangun di waktu malam kemudian kita beristighfar meminta ampun. Ini nafahat yang datang pada setiap malamnya kepada kita. Allah turun dari tempatnya sampai kepada sama itu, ila sama itu. Allah yanzuru ila sama itu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Tapi di sini turunnya jangan dimitakan. Nah, karena pembahasan tauhid berbeda dengan pembahasan dalam bahasa penyampaian. Ketika Allah turun pada setiap malamnya mencari mereka, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Adakah di antara mereka orang yang kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nafahat pada setiap malam. Jika kalian bangun di waktu malam, baik jam 1, jam 2 ataupun mendekati waktu subuh, maka istighfarlah pertama kali yang terlepas dari lisan kita. Astagfirullahaladzim. Apalagi di bulan Rajab kita memang dianjurkan kita membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Apalah sudah gampang aja. Nah ini kita baca. Itu nafahat pada setiap malam. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nafahat di dalam setiap pagi, di mana di waktu kita tidur, kita bangun di waktu pagi sebelum subuh sampai kita melakukan salat di waktu subuh, lengkap semua dengan sunnahnya. Antara kita melakukan salat subuh sampai kepada salat duha, di situ juga ada nafahat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nafahat yang Allah berikan?
Berapa banyak karunia yang Allah berikan? Lalu bagaimana jika ada orang yang menyia-nyiakan ini semua? Ia sia-siakan waktu raja, ia sia-siakan waktu pagi, ia sia-siakan waktu malam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menabur rahmat, memberikan karunia-Nya, ia tidak mengambilnya. Maka kelak ia akan menjadi orang yang merugi, adalah kembali kepada Allah. Padahal nafas yang Allah bagi sedemikian banyak dan perlu kita ambil agar umur kita yang pendek dapat mengalahkan umur umat yang terdahulu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nafas ini jangan pernah titik balik. Apa yang merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan, ambil betul, jangan sampai pernah ditinggal, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala usia yang pendek agar tetapi membawa amal yang jauh lebih banyak dibandingkan umat dari Nabi Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap istighfar yang kita baca, mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang memiliki jasa kepada kita, guru-guru kita. Mereka orang yang kita holi, adalah orang-orang yang memiliki jasa yang besar dalam hidup kita, sehingga mereka adalah orang yang pantas kita meminta istighfar kepada Allah agar Allah angkat derajatnya dari satu tempat ke tempat yang jauh lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, Allah tulis ini sebagai dari nafas yang Allah berikan kepada kita, dan agar kita memberikan perhatian kepada bulan Rajab, hingga kepada Ramadan. Jika 3 bulan ini kita maksimalkan, demi Allah kita telah mengalahkan usia mereka umat-umat yang terdahulu, sehingga kita dikatakan umat yang pendek usianya tetapi amal paling baik. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini amal yang nantinya akan kita terima setelah kembali kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.